kita tidak akan pernah berhenti untuk selalu bekerja, mengabdikan diri untuk Ibu Pertiwi memberantas korupsi. Kami bekerja sekuat tenaga dan tentu semua rakyat dimohonkan untuk dukungannya sehingga suatu saat negara kita betul-betul bebas dari praktik-praktik korupsi. Eits, tunggu dulu. Di sini saya sedang tidak mempromosikan Ketua KPK Firly Bahuri. Ini tentang janjinya memberantas korupsi. Padahal semua itu, ini Firly Bahuri, Ketua KPK yang namanya tak pernah berhenti jadi sorotan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Bukan karena prestasinya memberantas korupsi, tapi sederet masalah justru menderanya dan merembet ke integritas KPK. Harta kekayaan Firly Bahuri fantastis ya. Ketua KPK dituding ya memeras ex mantan SYL hingga 1 miliar dolar Singapura. Wow, 1 miliar dolar Singapura kan kecil mereka begitu. Kalau bentuknya dolar begitu ya. Tapi nominalnya wah fantastis mereka begitu ya. Oleh sebab itu, dalam kasus Menteri Pertanian mentalnya, ini agak beda dengan kasus Joni Plate. Lingkaran-lingkaran yang berada di istana itu agak hati-hati untuk melakukan serangan kepada Nasdem. Kan beda dengan ketika kasus Joni Plate, itu murni. Mereka serang habis kan, tapi sekarang ini kan mereka hati-hati. Tidak sevulgar kemarin. Tidak sevulgar kemarin karena sudah muncul penjelasan bahwa yang ditangkap ini membantu presiden. Mentan ini seperti apa sih ketika masih jadi pejabat di daerah tuh Pak Pedinko. Jadi banyak hal yang sebetulnya bisa kita preteli satu persatu. Apakah ini tukar tambang? Apakah ini semacam upaya untuk obstruction, menghalangi pemeriksaan? Dan Firly dengan gagah berani mengatakan nggak ada soal. Jadi kita mau tahu sebetulnya kalau begitu pemain-pemain di antara atau yang bermain pada kasus ini pasti banyak pihak kan. Saya kira hanya dalam hitungan hari ya. Kondisi ini langsung berbalik luar biasa. Kita lihat apakah ini pula yang disebut dengan makar Allah, apakah ini pula yang disebut sebagai efek dari mubahalahnya IBHRS. Ya, kita lihat nanti bagaimana proses yang akan terjadi. Di dalam KPK mungkin ada 3 klaster yang bermain di situ. Di Polda Metro Jaya mungkin ada 2 klaster. Di Nasdem ada minimal 2 klaster di situ. Lalu pusinglah Pak Mahfud MD untuk memantau itu klasternya. Lalu dia mulai menganggap nggak boleh dong. Dasar. Jadi kita balik lagi pada desain awal di mana semua kasus korupsi itu faktornya macam-macam di situ. Nah, itu yang kita selalu ikut. Karena kebanyakan faktor, maka korupsi akhirnya diagendakan sesuai dengan momentum. Bukan pada kasus korupsi itu sendiri. Kan itu yang mesti kita baca. Ya. Seharusnya dinonaktifkan aja ketua KPK-nya begitu. Karena pada akhirnya yang punya kewenangan penting itu adalah presiden di situ begitu ya. Terkait dengan harta kekayaan, bisa saja nanti kan PPATK akan mengaudit bagaimana jalannya uang itu begitu kan, uang itu masuk kemana. Karena gratifikasi itu biasanya, apalagi pencucian uang, biasanya kan berputar mereka begitu. Dari orang-orang kedua, orang ketiga, orang keempat, orang kelima, orang keenam, bahkan orang ke-10 begitu, baru nyampe kepada orang tersebut begitu. Karena pada akhirnya itulah permainan-permainan politik hari ini begitu, sehingga masyarakat tidak begitu percaya begitu ya. Pimpinan KPK diduga tak hanya peras SYL, tapi juga terima gratifikasi dan suap. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK ternyata diduga tidak hanya memeras ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo SYL, tetapi juga diduga menerima gratifikasi. Gaspol, hari ini, Firly tunda-tunda SYL jadi tersangka. Ex-mentan Syahrul Yassin Limpo resmi ditahan KPK setelah menjadi tersangka dugaan pemerasan, gratifikasi, dan TPPU. Sejalan dengan ini, muncul kasus dugaan pemerasan Syahrul yang dilakukan Ketua KPK Firly Bahuri. Dugaan itu diperkuat dengan beredarnya
Firly pun sudah membantah semua informasi tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa benar Firly sengaja menunda-nunda penetapan tersangka Syahrul? Simak obrolan selengkapnya bersama Wakil Ketua KPK periode tahun 2015 sampai tahun 2019 Saud Situmorang di program Gaspol bertajuk Firly tunda-tunda SYL jadi tersangka. Gaspol, hari ini Firly tunda-tunda SYL jadi tersangka. Ex-mentan Syahrul Yassin Limpo resmi ditahan KPK setelah menjadi tersangka dugaan pemerasan, gratifikasi, dan TPPU. Sejalan dengan ini, muncul kasus dugaan pemerasan Syahrul yang dilakukan Ketua KPK Firly Bahuri. Dugaan itu diperkuat dengan beredarnya. Firly pun sudah membantah semua informasi tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa benar Firly sengaja menunda-nunda penetapan tersangka Syahrul? Simak obrolan selengkapnya bersama Wakil Ketua KPK periode tahun 2015 sampai tahun 2019 Saud Situmorang di program Gaspol bertajuk Firly tunda-tunda SYL jadi tersangka. Gaspol, hari ini Firly tunda-tunda SYL jadi tersangka. Ex-mentan Syahrul Yassin Limpo resmi ditahan KPK setelah menjadi tersangka dugaan pemerasan, gratifikasi, dan TPPU. Sejalan dengan ini, muncul kasus dugaan pemerasan Syahrul yang dilakukan Ketua KPK Firly Bahuri. Dugaan itu diperkuat dengan beredarnya. Firly pun sudah membantah semua informasi tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa benar Firly sengaja menunda-nunda penetapan tersangka Syahrul? Simak obrolan selengkapnya bersama Wakil Ketua KPK periode tahun 2015 sampai tahun 2019 Saud Situmorang di program Gaspol bertajuk Firly tunda-tunda SYL jadi tersangka. Gaspol, hari ini Firly tunda-tunda SYL jadi tersangka. Ex-mentan Syahrul Yassin Limpo resmi ditahan KPK setelah menjadi tersangka dugaan pemerasan, gratifikasi, dan TPPU. Sejalan dengan ini, muncul kasus dugaan pemerasan Syahrul yang dilakukan Ketua KPK Firly Bahuri. Dugaan itu diperkuat dengan beredarnya. Firly pun sudah membantah semua informasi tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa benar Firly sengaja menunda-nunda penetapan tersangka Syahrul? Simak obrolan selengkapnya bersama Wakil Ketua KPK periode tahun 2015 sampai tahun 2019 Saud Situmorang di program Gaspol bertajuk Firly tunda-tunda SYL jadi tersangka. Gaspol, hari ini Firly tunda-tunda SYL jadi tersangka. Ex-mentan Syahrul Yassin Limpo resmi ditahan KPK setelah menjadi tersangka dugaan pemerasan, gratifikasi, dan TPPU. Sejalan dengan ini, muncul kasus dugaan pemerasan Syahrul yang dilakukan Ketua KPK Firly Bahuri. Dugaan itu diperkuat dengan beredarnya. Firly pun sudah membantah semua informasi tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa benar Firly sengaja menunda-nunda penetapan tersangka Syahrul? Simak obrolan selengkapnya bersama Wakil Ketua KPK periode tahun 2015 sampai tahun 2019 Saud Situmorang di program Gaspol bertajuk Firly tunda-tunda SYL jadi tersangka. Gaspol, hari ini Firly tunda-tunda SYL jadi tersangka. Ex-mentan Syahrul Yassin Limpo resmi ditahan KPK setelah menjadi tersangka dugaan pemerasan, gratifikasi, dan TPPU. Sejalan dengan ini, muncul kasus dugaan pemerasan Syahrul yang dilakukan Ketua KPK Firly Bahuri. Dugaan itu diperkuat dengan beredarnya.